Selamat siang, Bapak Ibu dosen penguji UKIN yang saya hormati. Hari ini saya akan menerangkan bahwa memang benar saya melaksanakan praktek konseling individu dengan saya membawa surat keterangan. Saya sudah mengikuti semua proses pendidikan profesi guru dan saya membawa kartu identitas penduduk, yaitu memang benar asli saya yang membuat video praktek layanan konseling individu. Terima kasih. Bagaimana kabarnya? Kabarnya baik, Ibu. Ya, ada yang belum tuntas pelajarannya untuk minggu ini, Adik Dandri, bagaimana? Untuk pelajarannya Ya, ada Bang, belum bisa saya kumpulkan. Itu karena ada masalah di rumah, Ibu. oh iya. Bagaimana untuk pelajaran daringnya itu berarti belum yang tuntas seperti itu ya, Danria? Iya, Ibu. Dari mata pelajaran yang saya dapatkan itu banyak sekali yang belum tuntas, Ibu. Oh iya. Kira-kira apa yang menjadi kendala sehingga Dandri bisa belum menuntaskan pelajarannya tersebut? Bisa diceritakan? Saya malu kalau menceritakannya, Ibu. Kenapa malu? Kenapa mesti malu, Dandri? Ini masalah yang ada di rumah saya, Ibu. Begini, baiklah kalau begitu, Dandri. Eh, kita di sini ada kode etiknya. Jadi, Dandri bisa menceritakan apapun masalah Dandri. Dandri bisa menceritakan ke Ibu. Ibu selaku guru BK, selaku konselor, Dandri Dandri bisa menceritakan apapun masalah Dandri yang nantinya menjadi apa beban, putus asa dan terkendala dari tugas. Jadi silakan Dandri menceritakan masalahnya biar perasaan Dandri itu merasa plong. Semoga di layanan konseling individu ini kita Ibu sebagai konselor, sebagai guru BK bisa membantu Dandri untuk mencarikan solusi dari masalah Dandri. Nah, jadi Dandri tidak usah khawatir karena di sini akan ada kode etik ya. Kode etik, jadi Ibu tidak mungkin membocorkan apapun masalah Dandri. Ya, Dandri. Jadi kecuali di sini Iya, Ibu. kecuali di sini Dandri eh, memiliki memberikan izin pada Ibu untuk menceritakan pada seseorang, seperti itu. Misalnya Dandri memberikan Ibu persetujuan bahwa masalah ini boleh Ibu ceritakan kemana gitu. Kecuali itu, kita coba Dandri bercerita tentang masalah yang Dandri hadapi saat ini. Begini, Ibu. Mhm. Sebetulnya saya itu dari keluarga yang berkecukupan, Ibu. Mhm. Jadi Mhm. semua yang saya dapatkan di keluarga itu dulu, Ibu, ya bisa dikatakan
mewah, Ibu. Mhm. Tapi setelah orang tua saya, ayah saya yang mengalami musibah, Mhm. kecelakaan, nah itu kehidupan saya sudah berubah 180 derajat, Ibu. Mhm. Ditambah lagi ibu yang setelah musibah itu, yaitu musibahnya yang berobat, Bu. Pada kecelakaan itu ayah saya meninggal. Ya. Jadi yang dulu itu di tulang punggung adalah ayah saya, Mhm. dan sekarang ayah saya sudah tidak ada. Mhm. Ya, jadi sekarang saya sendiri yang harus memikul beban dari ayah saya. Hmm. Dari sudah bisa menceritakan secara terbuka masalah apa yang Dandri rasakan, dan dengan masalah yang Dandri hadapi seperti sekarang, apa boleh Dandri lebih terbuka lagi Dandri yang Dandri rasakan mungkin? Jadi setelah ayah saya meninggal, saya harus bekerja, Ibu. Ya. Sepulang dari sekolah, saya bekerja untuk melangsungkan kehidupan saya dan ibu saya, di mana ibu saya yang masih butuh perawatan setelah kecelakaan itu, Ibu. Hmm. Jujur, saya sendiri merasa sangat berat, Ibu. Jadi saya sangat sulit harus cerita dengan siapa. Kalau bercerita dengan ibu saya sendiri di rumah sudah tidak mungkin karena dia baru habis kecelakaan dan butuh perawatan. Jadi Jadi Ibu bisa merasakan apa yang Dandri rasakan saat ini. Jadi Dandri sekarang merasa terbebani, merasa berat jika harus bekerja sepulang sekolah atau saat setelah mengikuti pembelajaran daring. Dandri harus bekerja, harus belum menyelesaikan tugas-tugas secara daring. Jadi Dandri betul-betul apa namanya, berperan sebagai tulang punggung keluarga ya Dandri ya. Jadi yang seumuran Dandri sekarang yang kelas 12 SMK, Dandri sudah memikul beban yang begitu sangat berat. Jadi Ibu paham, ikut merasakan apa hal yang sekarang Dandri rasakan. Dandri, kalau boleh Ibu tahu, apa Dandri eh, memiliki keluarga dekat atau mungkin paman atau bibi yang dekat yang bisa membantu Dandri? untuk keluarga punya, Ibu. Jadi saya memiliki paman, Ya. tapi tinggal di kota, Bu. Mhm. Jaraknya sangat jauh dari rumah saya. Mhm. Saya sempat untuk minta tolong Mhm. kepada paman saya Mhm. datang ke rumahnya Ya. sekali. Tapi karena saya datang sendiri, Mhm. jadi paman saya tidak merespon saya, Ibu. Dan juga ibu saya tahu, mungkin ibu saya tidak setuju kalau minta bantuan ke paman saya.
ibu saya itu orangnya takut berhutang, Ibu. Mhm. Ya, Jadi mengapa Ibu kalau Dandri bisa merasa demikian? mungkin karena ibu saya berpikir sekarang sudah tidak ada papa, keadaannya tidak seperti yang dulu, jadi nanti takut tidak bisa membayar hutangnya, Ibu. Ibu Dandri merasakan apa namanya? Karena ekonomi yang seperti sekarang ini mungkin itu hal itu yang dirasakan oleh Ibu Dandri ya, Ibu Dandri. Jadi soal pekerjaan yang tadi Dandri ceritakan pekerjaan seperti apa kira-kira yang Dandri ingin cari? Untuk pekerjaan, Bu, Ya, jadi pekerjaan ini dapat ditanya sama ibu saya, pekerjaan apa yang kamu ambil, nak? mhm, Digitukan. ya, Ya, saya jawab pekerjaan biasa, Ibu. mhm, Pekerjaan bantu-bantu orang, bantu-bantu teman. ya, Tapi ya, sebenarnya, Ibu, ya, saya mengambil pekerjaan itu ikut orang-orang kemana-mana, Ibu. Ya, disuruh eh, ambil ini, dibawa ke sana, kemudian ambil titipan yang ini, ditaruh di sini, dan pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat lah, Bu. Setelah keluar sekolah seperti tadi, saya ditambah pembelajarannya daring, Ibu. Jadi ibu saya tidak tahu pekerjaan apa yang sebenarnya yang saya ambil di luar sana, Ibu. Saya ingin ibu saya itu tidak memikirkan itu, Ibu. dengan pekerjaan yang Dandri lakukan itu sudah dapat mencukupi kebutuhan Dandri dan kebutuhan keluarga Kalau Dandri, dan kira-kira bagaimana tanggapan Ibu Dandri ketika melihat Dandri sudah mengambil suatu pekerjaan? sebenarnya masih sangat belum, Bu, karena itulah saya merasa sangat pusing jika harus memikirkan kebutuhan ekonomi keluarga sejak dini, Bu. Mungkin lebih baik saya menyusul ayah saya saja, Bu. Saya sangat merindukan sosok seorang ayah. Ah, Gini loh Dandri, apa mengakhiri hidup itu apakah itu jalan keluar terbaik? Dan bagaimana dengan nasib eh, kamu nanti ibu kamu nanti yang sedang sakit, dan bagaimana sih sosok ayah Dandri itu ketika masih hidup? Enggak sih, Bu, bagaimana dengan ibu saya nantinya dan siapa juga yang akan merawat ibu saya kalau saya juga pergi. Tapi putus sekolah saja, Bu, supaya saya lebih fokus untuk bekerja sehingga bisa mencukupi kebutuhan keluarga saya. Kalau untuk sosok saya sendiri, ayah saya adalah seorang pekerja keras, Ibu. Ya, Sampai keberhasilannya, usahanya dapat membahagiakan keluarga saya, Bu. ya, kalau begitu bagaimana dengan masa depan Dandri kalau Dandri putus sekolah? Terus apa Dandri tidak ingin cita-citanya tercapai? Dan apakah Dandri nantinya tidak ingin seperti ayah Dandri yang seperti Dandri ceritakan tadi sebagai seorang yang pekerja keras, yang memiliki usaha dan bisa berhasil membahagiakan keluarganya? Apa Dandri tidak mau seperti itu? Sih, Bu, tapi saya masih bingung bagaimana membagi waktu bekerja mencari nafkah, Bu.
Ya, Dandri. Ibu, apakah kamu bisa bicarakan eh, dengan ibu kamu nantinya terkait dengan masalah yang Dandri hadapi saat sekarang? Bisa. Belum mencoba, Bu. Saya takut membebani pikiran ibu saya yang sedang sakit, Bu. Baiklah Dandri, sepertinya Dandri membutuhkan waktu istirahat dulu ya. Bagaimana kalau Dandri nantinya mencoba membicarakan masalah ini terkait eh, masalah ini dengan apa namanya? Masalah Dandri yang Dandri rasakan dengan Ibu Dandri ya. Ketika nanti Ibu Dandri kelihatan lebih baik kan. Dan kalau Dandri merasa pekerjaan yang sekarang Dandri lalui terlalu memberatkan, berarti Dandri bisa membicarakan dengan bos yang apa namanya, dengan bos yang membantu Dandri untuk ditempatkan di bagian yang lebih ringan lagi ya. Ya, Bu, nanti saya akan bicarakan masalah ini dengan ibu saya Ya. dan juga mungkin dengan bos di tempat saya bekerja untuk diberikan keringanan dalam bekerja. Dan besok lusa, bila sudah ada perkembangan, saya akan menemui ibu lagi. Baiklah kalau begitu Dandri. Sebelum kita akhiri pertemuan konseling hari ini, bisa coba Dandri simpulkan apa saja yang kita bahas dalam proses konseling ini. Di mana merasa kelelahan jika menggantikan peran ayah saya menjadi tulang punggung. Setelah ayah saya meninggal dunia dalam kecelakaan dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya harus bekerja keras sepulang sekolah ibu dan saya merasa untuk mengatur jadwal bekerja dengan sekolah. Maka dari itu nanti saya akan coba membicarakan permasalahan saya dengan ibu saya. Begitu, Ibu. Ya, bagus Dandri. Kalau begitu, untuk pertemuan konseling hari ini kita cukupkan sekian dulu ya Dandri ya. Nah, bagaimana kabarnya? Rasanya dari suara Dandri yang kemarin Dandri masih sangat suaranya masih sangat sedih ya, rada-rada sedih. Sekarang sudah mulai sumringah. Kabarnya sekarang sudah sangat baik, Ibu. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. Mhm. Memang betul kemarin saya sedikit sedih, Bu, bicaranya. Mhm. Sekarang sudah agak baikan. Bagaimana tanggapan dari Ibu Dandri? Saya ceritakan, Ibu. Ibu Mhm. saya sangat terkejut, Mhm. bahkan menangis, Ibu. Jadi saya ikut menangis juga setelah saya ceritakan bagaimana saya bekerja setelah sepulang sekolah. Ya, jadi kita sering curhat, Ibu. Mhm. Dengan curhat itu, dengan ibu saya, semua beban yang ada pikiran saya, Mhm. yang ada dalam benak-benak saya, jadi hilang. Ibu saya memberikan sangat support untuk saya. Ya. Ibu saya berjanji jika ibu saya sudah sembuh, itulah yang nanti bekerja. Jadi saya disuruh untuk tetap
fokus belajar karena ibu membilang belajar lebih penting dulu pada umur saya. Untuk masalah bekerja, biarlah ibu nanti bekerja. Nah, Tentunya sekarang Dandri juga lebih semangat lagi ya, Dandri. Semoga kedepannya dukungan yang telah Dandri dapatkan dari Ibu Dandri, semoga itu menjadi semangat buat Dandri untuk melaksanakan aktivitas ya Dandri ya. iya ibu, jadi apa yang saya ceritakan kemarin, anggap saja itu curhatan saya. Saya Ya, tidak akan bersedih lagi. Bapak saya sudah tidak ada. Saya anggap ini adalah jalan hidup saya yang harus saya jalani. Bukan berarti saya harus tetap bersedih. ya, Ini mungkin sebuah proses pendewasaan saya, kata ibu saya kemarin, Ibu. ya, luar biasa Dandri ya. Jaga, Dandri sekarang sudah memiliki ingin meraih cita-cita ya Dandri ya. Nah, baiklah kalau begitu terus bagaimana dengan masalah Dandri di tempat Dandri bekerja dengan bos yang Dandri kemarin bilang? Awalnya bos saya itu bingung apa yang saya katakan. Tapi setelah saya berlahan ceritakan bagaimana keadaan saya di rumah Hmm, dulu dan sekarang, hmm, ibu saya juga keadaan saya masih sekolah biar bisa ditempatkan di tempat yang ringan, bukan berarti tidak Nah, bos saya setelah saya ceritakan, jadi dia memahami bagaimana keadaan saya. Sekarang saya ditempatkan di Seribu. wah, Jadi pekerjaannya ringan, Ibu. iya, Demikian, Ibu. ya. Wah, bagus sekali ya Dandri. Sekarang kamu berada di tempat yang mengurusi uang berarti ya Dandri. Nah, jadi bagaimana perasaan kamu saat ditempatkan di bagian itu? Bagaimana? Senang, gembira atau bagaimana? Soalnya sih saya sangat ragu, Ibu. Hmm, Memang kerjaannya itu ringan saya karena tidak lagi mengangkat barang-barang yang berat. Tapi di sisi lain, kenapa saya ragu karena itu kontak langsung dengan uang. Jadi saya takut nanti kalau ada masalah tentang keuangan, saya tidak dipercayakan. Syukur, alhamdulillah dari keluarga saya, di mana bapak saya dulu, bahkan ibu saya yang sekarang, mengajarkan saya untuk tidak mengambil hak orang lain dan selalu bersyukur apa yang kita miliki. Kita harus tetap bersyukur. Karena itulah saya menjadi lega dan bangga, Ibu. Walaupun kasir, saya akan tetap menjaga kepercayaan bos saya yang sudah diberikan tempat yang bisa membantu saya untuk bekerja lagi. Dandri sudah memiliki pemikiran yang sangat bagus, yang sungguh dewasa sekali pemikirannya Dandri. Ibu apresiasi Dandri itu memiliki niat yang luar biasa untuk
meraih cita-cita Dandri, untuk menghidupi keluarga Dandri, menghidupi yang terutama ibu Dandri yang sekarang dengan keadaan yang sangat ya sakit ya. Jadi ibu senang sekali mendengar eh, ibu apresiasi sungguh luar biasa perjuangan Dandri dan niat Dandri yang begitu sungguh luar biasa untuk menghidupi keluarga sebagai tulang punggung keluarga. Jadi Dandri eh, mempunyai pemikiran seperti itu, pastinya eh, tidak lepas dari nasihat dari orang tua Dandri. Nah, sekarang apakah Dandri sudah merasa tidak terbebani lagi jika harus bekerja nantinya karena sekarang sudah memulai PTM, pembelajaran praktek, belum lagi isi daring, apakah Dandri siap nanti tidak merasa terbebani lagi? Saya sudah sangat siap, Ibu. Jadi saya sangat lega, sangat sudah ringan. Beban saya sudah saya dapat ceritakan ke Ibu, juga ke ibu saya, begitu juga bos saya memberikan solusi. Jadi saya sangat bersemangat lagi untuk fokus bersekolah. Ya. Nah, di sini saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang memberikan waktu kepada saya untuk bercerita bagaimana masalah saya, sehingga saya bisa terlepas dari rasa beban ini. Di minggu ini, di jadwal yang di sekolah, itu apa yang seperti Ibu katakan, sudah mulai praktek, sudah mulai ada ujian lisan, ujian tulis. Nah, saya sendiri di mana sudah semangat, saya sudah membuat jadwal tersendiri, Ibu. Ya. Jadi saya membuat jadwal sehingga bisa baca jadwal saya biar antara sekolah, antara bekerja dengan bos saya bisa saya kerjakan. Demikian, Ibu. Ya. Ibu merasa senang dan gembira mendengar. Kalau boleh tahu nanti bisa kirimkan lewat Ibu ya, Dandri untuk jadwalnya bisa? Ya, Ibu, saya akan usahakan untuk mengirim jadwal saya yang saya buat. Tapi Ya. saya akan coba ya, Ibu, karena di tempat saya itu sinyalnya tidak begitu bagus. Jadwal Dandri itu seperti apa ya? Ya, semoga eh, Dandri bisa melaksanakannya dengan baik. Dan Dandri, karena jadwalnya Dandri sendiri yang membuat dengan pemikiran yang matang, Ibu rasa ini sudah yang terbaik ya buat Dandri dan Saya sangat bersemangat sekali untuk lebih fokus bersekolah karena saya sudah berjanji dengan ibu saya akan giat belajar untuk meraih cita-cita saya, sehingga saya memiliki program membuat jadwal supaya saya bisa menata kegiatan saya baik di sekolah maupun di kerja saya nanti. Ini juga berkat bimbingan dari Ibu yang kemarin Ibu memberikan sebuah konseling. Dandri di
sini itu Ibu tidak melakukan apa-apa, dan hanya bertugas memberikan Dandri gitu. Tetapi hasil yang Dandri capai sekarang ini memang adalah usaha dan niat Dandri sendiri. Jadi Terima kasih kepada Ibu yang sudah membimbing saya, yang sudah bisa memberikan saya jalan untuk menyelesaikan permasalahan saya ini. Demikian, Ibu. ya, ya Dandri, Ibu juga ikut merasa senang, lega. Apa yang Dandri rasakan saat ini, jadi Dandri sudah merasa tidak terbebani lagi ya. Ibu ikut senang dan bahagia sekali ya. Nah, Terima jadi kasih, Ibu. ya, sama-sama Dandri. Nah, sekarang baiklah, coba Dandri bisa kira-kira simpulkan dari semua yang kita bicarakan dari awal, dari kemarin, dari awal itu sampai pertemuan kita yang kedua kalinya ini, yang sekarang, apa Dandri bisa kira-kira menyimpulkan? Silahkan, Dandri. Baik, Bu. Jadi saya bisa simpulkan di mana sebelumnya saya bisa ceritakan ke Ibu, saya merasa lelah, merasa beban pikiran saya sudah sangat berat, kemudian sampai sempat saya merasa putus asa, ingin menyusul bapak saya dengan bimbingan Ibu, dengan solusi dari Ibu, sehingga saya bisa melaksanakan dan hal-hal yang kemarin saya pikirkan itu sudah tidak ada lagi. Bahkan rasa ingin putus sekolah itu sudah tidak ada lagi. Pada akhirnya saya bisa bersemangat lagi, bahkan saya bisa membuat jadwal saya sendiri sehingga saya bisa mengikuti hari-hari saya yang lebih lega, lebih senang, lebih riang, dan bahkan bisa berkumpul dengan teman-teman di sekolah saya. Demikian, Ibu, kesimpulannya. Ya, benar sekali Dandri. Masalah Dandri di mana Dandri itu sempat mengalami kelelahan ya, merasa terbebani karena Dandri harus bekerja menggantikan peran seorang ayah yang sebagai tulang punggung keluarga. Dandri sendiri harus bekerja menggantikan peran seorang ayah dan tetap harus sekolah yang membantu ekonomi keluarga. Sekarang Dandri sudah merasa lega, beban Dandri sudah hilang, jadi Dandri sekarang sudah merasa plong, lebih fresh. Jadi Dandri tentu saja itu Dandri itu boleh kapanpun Dandri mau curhat, mau ingin berbicara sesuatu hal yang penting pada Ibu, boleh. Ibu akan layani, baik itu secara daring atau secara luring, ya, Dandri. Nah, Ya, kalau Bu, terima kasih, Bu, untuk bantuannya. Saya sangat senang sekali. iya, ya Dandri, nanti kalau Dandri merasa malu jika membicarakan masalah Dandri secara luring, bisa Dandri bicarakan secara daring atau bisa Dandri nanti curhat lewat WA ya Dandri. Ya Dandri ya. Tolong kerjakan tugas-tugas yang belum Dandri kerjakan itu yang Dandri bilang kemarin siang. Dandri bilang
ada tugas-tugas daring yang belum terselesaikan. Jadi tolong diselesaikan, segera kumpul biar tidak nanti jadi masalah lagi. Ya Dandri, bagaimana Dandri? Ya, Ibu, siap. Saya akan membuat tugas-tugas yang kemarin belum saya kerjakan dan segera saya akan kerjakan dan saya akan kumpul ke guru mapel yang mengajarnya Ibu. Ya, ya luar biasa sekali Dandri. Ibu apresiasi sungguh bagus dan kamu sudah memiliki antusias yang sangat tinggi untuk mengerjakan tugas-tugas dan Ibu apresiasi kamu memiliki eh, apa kemajuan ya, keinginan untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi sehingga Dandri bisa terlepas dari masalah yang Dandri hadapi yaitu merasa terbebani. Nah, Ibu eh, meminta sekali lagi dengan Dandri, jika Dandri ada masalah, ingat kalau Dandri tidak berani mengungkapkannya dengan teman Dandri atau dengan siapa, boleh Dandri cari ibu ya Dandri ya. Iya, Ibu, Ya, saya akan cari Ibu untuk mencegahnya sehingga saya dapat solusinya, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih. ya Dandri ya. Nah, jadi karena kegiatan konseling individu ini eh, sudah mendapatkan jalan keluarnya yang Dandri harapkan. Nah, jadi kita akhiri pertemuan kita ya Dandri ya. Semoga Dandri merasa senang, nyaman, gembira, bisa berbicara dan curhat dengan ibu ya Dandri ya. Selamat sore Iya, karena Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih ya, banyak. Selamat sore, Ibu. ya Dandri salam sama keluarga ya Dandri ya. Semoga ibunya cepat Iya, Ibu. pulih dan Dandri bisa bahagia bersama ibu dan keluarganya yang lain ya Dandri ya. Iya, Ibu. Ya, terima Terima kasih banyak, Ibu. kasih. Ya, boleh di-lip ya Dandri. Terima kasih Dandri.